Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu pertama. Pada perkuliahan minggu pertama untuk mata kuliah pengantar himpunan dan logika dengan jumlah SKS adalah 2 SKS. Yang pertama kita akan belajar apa itu logika proposisi. Jadi definisi yang pertama, suatu proposisi atau proposition adalah suatu pernyataan atau statement yang memiliki nilai kebenaran true. Jadi di sini dinyatakan benar atau abbreviation atau singkatannya adalah true or false atau salah. Jadi dia bisa bernilai salah satu, benar atau salah. Tetapi tidak kedua-duanya saat dinyatakan. Jadi tidak mungkin dia dikatakan sebagai proposisi ketika ada pernyataan yang mungkin memiliki dua nilai, yaitu true or false, true benar dan salah. Jadi harus ada salah satu. Jadi pernyataan benar atau salah. Oke, sebagai contoh di sini, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ini merupakan suatu proposisi yang bernilai true. Kemudian yang kedua, Penang adalah ibu kota Malaysia. Nah, kita tahu bahwa ibu kota Malaysia itu bukan Penang tapi Kuala Lumpur. Sehingga ini merupakan suatu proposisi atau statement atau pernyataan dengan nilai kebenarannya yaitu salah atau false. Nah, ini bisa pakai simbol S, salah, atau jika menggunakan bahasa Inggris kita gunakan simbol false. Nah, kemudian pernyataan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, ini secara matematik adalah benar bahwa 5 ditambah 6 sama dengan 11. Maka kita bisa simpulkan bahwa itu merupakan suatu proposisi dengan nilai kebenaran adalah true. Nah, sedangkan untuk pernyataan D, 25 ditambah 2 itu sama dengan 26. Nah, secara matematik itu adalah salah karena penambahan 25 ditambah 2 itu adalah sama dengan 27. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa pernyataan D itu adalah proposisi dengan nilai kebenaran adalah salah atau false. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa proposisi itu adalah suatu statement atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran bisa true atau bisa false. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Jam berapa sekarang? Nah, ini bukan merupakan suatu proposisi karena dia tidak mengandung suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Atau secara spesifik, pernyataan A ini adalah suatu pertanyaan, bukan pernyataan. Sehingga kesimpulannya, A bukan merupakan proposisi. Kemudian yang kedua, bacalah dengan teliti. Nah, ini bukan merupakan proposisi atau pernyataan karena dia tidak memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Nah, secara spesifik, pernyataan B itu merupakan suatu kalimat perintah, jadi bukan proposisi. Nah, yang kedua untuk yang C, X ditambah 1 sama dengan 2, itu bukan merupakan proposisi. Karena kita tidak tahu secara matematika, X itu bernilai berapa, sehingga dia itu harus benar atau salah untuk hasil sama dengan 2. Sehingga C bukan proposisi karena memuat variabel X yang tidak diketahui nilainya. Kemudian yang ke D, X plus Y sama dengan Z. Nah, ini juga bukan merupakan proposisi karena kita tidak bisa mengevaluasi untuk setiap variabel X, Y, dan Z. Apakah secara matematis operasi penjumlahannya bernilai benar atau salah. Nah, sehingga kesimpulannya bukan merupakan proposisi. Nah, sekarang ada yang dinamakan proposisi bernilai tetap. Jadi selalu dinyatakan benar atau salah. Pada setiap saat disebut sebagai konstanta proposisi. Nah, ada dua buah konstanta proposisi, yaitu konstanta true dan konstanta false. Nah, ini di abbreviation disingkat ke dalam T atau F. Yang ketika true dia selalu bernilai true atau tidak bisa menjadi false, dan ketika false dia selalu bernilai false dan tidak bisa menjadi true. Nah, kemudian ada logika proposisi yang selanjutnya yaitu variabel proposisi.
Nah, nilainya itu bisa true atau false. Jadi atau ya, konjungsinya itu atau, berarti pilihan, tidak bisa keduanya. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai huruf. Jadi proposisi lainnya yang bisa bernilai true or false pada saat yang berbeda disebut juga sebagai variabel proposisi, dapat dinyatakan sebagai huruf. Nah, kita bisa menyatakan sebagai huruf P, Q, R, S, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menyatakan dalam indeks tertentu. Jadi P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Berjalan sesuai dengan indeksnya. Begitu juga dengan Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya. Nah, contohnya untuk variabel proposisi, saya memiliki variabel P, variabel proposisi P, dengan pernyataan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, variabel P ini adalah proposisi yang dia itu adalah bernilai true. Karena benar bahwa 5 tambah 6 sama dengan 11. Kemudian kita akan belajar yang namanya proposisi majemuk dan tabel kebenaran. Definisinya, proposisi majemuk adalah proposisi yang diperoleh dengan menggabungkan proposisi menggunakan operator logika. Nah, hubungan dari nilai kebenaran suatu proposisi majmuk dapat disajikan dalam tabel kebenaran. Jadi kita juga bisa menyajikannya dalam tabel. Tabel kebenaran memuat semua nilai yang mungkin. Jadi ada dua pernyataan, kemudian kita cari kemungkinan untuk dua pernyataan tersebut dari variabel-variabel penyusunnya. Nilai kebenaran dapat dituliskan dengan T atau true, atau B untuk benar, atau false, F untuk salah, dan S untuk salah. Nah, untuk operator logika yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama adalah negasi, dinyatakan dalam simbol negasi. Kemudian yang kedua adalah konjungsi, dinyatakan dalam simbol ini, konjungsi, disjungsi, atau dinyatakan dalam simbol disjungsi. Yang keempat ada exclusive or, jadi seperti lingkaran, di dalamnya ada plus. Kemudian ada implikasi arah panah untuk satu arah, dan ada biimplikasi, yaitu arah panah untuk dua arah. Nah, ini adalah 6 operator logika yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada operator negasi. Definisi, jika P adalah sebuah proposisi, maka negasi P atau bisa disimbolkan dalam P bar adalah proposisi pula. Nah, negasi P disebut negasi atau negation dari P, atau tidak P atau not P. Nah, nilai kebenaran daripada negasi P adalah true apabila P itu false dan bernilai false apabila P itu adalah true. Jadi kebalikannya atau komplementnya. Nah, untuk tabel kebenarannya, jika P itu adalah true, maka negasi P itu adalah false. Kebalikannya, jika P adalah false, negasinya adalah true. Nah, contoh operator negasi. Nah, negasi proposisi. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ini adalah bernilai true. Atau Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, negasinya adalah false karena pernyataan awalnya adalah true. Atau kita bisa nyatakan tidak benar bahwa Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, ini juga merupakan false. Sehingga kita bisa simpulkan untuk pernyataan Jakarta adalah ibu kota Indonesia itu adalah true, negasinya itu bernilai false. Nah, kemudian contoh yang B. Jika P, jadi ini dinyatakan dalam variabel proposisi, mewakili proposisi luas ruang kuliah ini lebih dari 16 meter persegi. Nah, ini adalah pernyataan true. Maka negasi P itu adalah luas kuliah ini kurang dari atau sama dengan 16 meter persegi. Nah, ini adalah false karena kurang dari. Pernyataan awalnya itu adalah lebih dari, maka negasinya atau kondisi kebalikannya adalah kurang dari. Nah, atau kita bisa nyatakan dalam tidak benar bahwa luas ruang kuliah ini lebih dari 16 meter persegi. False. Nah, sehingga kita bisa simpulkan untuk
negasi true or false. Selanjutnya ada operator konjungsi. Definisinya, jika P dan Q adalah proposisi, maka P dan Q atau dinyatakan dalam P konjungsi Q adalah proposisi pula. Nah, ini disebut sebagai konjungsi atau conjunction. Nah, nilai kebenaran dari P dan Q adalah true pada saat P dan Q keduanya bernilai true. Nah, berarti ketika keduanya true, P dan Q true, maka konjungsi atau kondisi dan-nya itu adalah true. Dan false bila keduanya dari P dan Q bernilai false. Nah, berikut merupakan tabel kebenarannya. P dan Q akan bernilai true ketika kedua pernyataannya adalah true. Selainnya adalah false. Nah, jadi true, 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 maka akan true, selainnya false. Oke, contohnya hari ini adalah hari Selasa. Nah, ini adalah true. Hari ini hujan, true. Maka P dan Q kondisinya true. P dan Q hari ini adalah hari Selasa, true. Dan, nah ini konjungsi hari ini hujan, true dan true, maka hasilnya untuk konjungsinya adalah true. Atau hari ini adalah Selasa, true dan hujan. Nah, tadi true dan true adalah true. Kemudian P konjungsi Q bernilai true hanya pada hari Selasa yang hujan. Karena hari Selasa itu true, hujan itu adalah true. Dan bernilai false pada hari lainnya berarti false. Atau pada hari Selasa, nah ini ya, hari lainnya false yang tidak hujan adalah false. Nah, false dan false itu adalah false atau ini ya, hari Selasa atau ini ya, true yang tidak hujan. True, false itu adalah false karena kondisi konjungsi adalah jika true dan true maka konjungsinya hasilnya true, selainnya adalah false. Jadi false ketemu dengan false akan menjadi false, false dan false akan false, atau true dan false akan false. Kemudian operator disjungsi. Jadi P dan Q adalah proposisi, maka P atau Q atau dinyatakan dalam disjungsi atau disjunction memiliki nilai kebenaran sebagai berikut. Jadi P disjungsi Q adalah false pada saat P dan Q keduanya false. Nah, kalau tadi true dan true maka true. Kalau ini false atau false maka false. Nah, selainnya adalah true. Oke, kita cek untuk contoh soalnya. Hari ini Selasa, hari ini hujan. Nah, hari ini Selasa atau, nah ini konjungsi, penghubungnya adalah disjungsi atau. Hari ini hujan. Jadi yang perlu kita ingat adalah false or false, hasilnya adalah false. Nah ini true or true, maka hasil disjungsinya adalah true. Nah ini P disjungsi Q bernilai F apabila harinya bukan Selasa berarti false, dan pada hari itu tidak hujan. Nah, pada hari itu tidak hujan berarti false. Nah, benar ya bahwasannya ketika pernyataannya false, hari ini bukan Selasa adalah false, dan hari itu tidak hujan adalah false karena pernyataan benarnya hujan, maka negasinya adalah tidak hujan. False bertemu dengan false, maka pernyataannya menjadi false. Kemudian dan bernilai true apabila hari ini Selasa atau apabila harinya hujan.
Nah, true bertemu true adalah true. Kemudian ada operator eksklusif OR. Jika P dan Q adalah proposisi, maka eksklusif OR P dan Q atau P eksklusif OR I proposisi pula. Nah, ini simbolnya adalah lingkaran, di dalamnya ada simbol plus. Nah, untuk nilai kebenarannya, P eksklusif OR Q adalah true pada saat P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Jadi kalau nilai kebenarannya berbeda, true false, false true, maka dia akan true. Selainnya dia akan false. Oke, kita akan cek di contoh soal. Hari ini Selasa true, hari ini hujan adalah true. Nah, hari ini adalah hari Selasa true, yang tidak hujan false. Tadi dikatakan bahwa ketika true bertemu false, hasilnya adalah true. Kemudian pilihan lainnya, hari ini bukan hari Selasa, berarti false. Tetapi hujan adalah true. Sehingga false bertemu dengan true, hasilnya adalah true. Kemudian bagaimana kalau kondisinya false? Kondisi false adalah ketika selain true bertemu false atau false bertemu true. Nah, hari ini adalah Selasa, true, yang hujan. Maka true bertemu dengan true adalah false, atau true eksklusif or true adalah false. Atau hari-hari bukan hari Selasa, berarti false. Yang tidak hujan adalah false. False bertemu false adalah false. Dan bernilai true, nah ini kondisi true, pada hari Selasa, true. Yang tidak hujan, false. Pada hari lainnya, false, yang hujan. Sehingga bisa kita pahami bahwa eksklusif OR adalah ketika akan bernilai true ketika pernyataan true bertemu dengan false, atau sebaliknya false bertemu dengan true. Nah, sekarang ada operator implikasi. Implikasi dibaca jika P maka Q adalah sebuah proposisi, maka P disebut sebagai hipotesa atau antecedent atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi atau conclusion atau konsekuensi. Nah, nilai kebenarannya jika P maka Q, nah ini dihubungkan dengan tanda panah satu arah, akan false hanya pada saat P bernilai true dan Q false. Jadi jika benar maka salah, hasilnya akan false. Selainnya akan true. Nah, di sini sebagai kata kunci. Jika benar maka salah, implikasinya adalah salah, selainnya akan true. Nah, untuk contohnya, jika hari ini adalah Selasa, true, maka hari ini hujan, true. Nah, true bertemu true adalah kondisi true, implikasinya. Kemudian akan bernilai salah atau false hanya pada hari Selasa, true, yang tidak hujan. Nah, kondisinya akan false. Dan bernilai true pada hari Selasa, true, yang hujan. Nah, true akan true, atau pada hari bukan Selasa, atau false yang hujan adalah true. FT, maka dia akan bernilai true. Nah, yang perlu kita ingat adalah kondisi false ketika jika true maka false, implikasinya adalah false. Nah, ini yang perlu diingat untuk implikasi. Selainnya akan bernilai true. Jadi F ketemu true akan true, true ketemu true akan true, false ketemu false akan true. Nah, pernyataan lainnya selain kita gunakan jika maka, kita juga bisa menggunakan P mengakibatkan Q. P hanya jika Q, P adalah syarat cukup untuk Q jika P, Q apabila P, Q adalah syarat perlu untuk P. Nah, yang terakhir adalah operator biimplikasi, dinyatakan dengan tanda panah dua arah. Nah, atau kita bisa katakan bikondisional. Nah, cara membacanya adalah P jika dan hanya jika Q, atau
P adalah syarat perlu dan cukup. Kalau tadi implikasi syarat perlu atau syarat cukup, nah ini keduanya, syarat perlu dan cukup untuk Q. Nah, untuk nilai kebenarannya yang perlu kita ingat adalah P diimplikasi terhadap Q adalah true pada saat P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi ketika true dan true maka hasilnya true, false dan false hasilnya juga true. Jadi dia akan mengembalikan true ketika kondisinya sama. TT maka akan T dan FF maka akan T atau true. Oke, contohnya, hari ini Selasa, true, jika dan hanya jika, berarti ini menunjukkan operatornya adalah implikasi, hari ini hujan. Nah, true adalah true. Atau hari ini adalah Selasa. Nah, ini syarat perlu dan cukup agar hari ini hujan. Nah, ini juga TTT. Nah, ini akan bernilai F hanya pada hari Selasa, true, yang tidak hujan, false. Nah, true bertemu dengan false akan false untuk implikasinya. Atau hari lain, false, yang hujan, yang true. Nah, false bertemu true juga akan true. Nah, dia akan bernilai true pada hari Selasa, yang hujan, true, atau pada hari lain, false, yang tidak hujan. Nah, ini adalah untuk yang diimplikasi. Ingat, T, maka dia akan T, atau hanya jika false, jika false dan hanya jika false, maka hasilnya akan true. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.